Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Di saat yang ku keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi kalian membayangkan situasi kelas yang kalian impikan, ya. Nanti kalian tuliskan di sini seperti apa kelas yang kalian impikan. Nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian di kelas kalian pengen bersih. Di sini tadi kalian tulis buang sampah pada tempatnya. Kemudian laksanakan nah, gitu ya. Nah, nanti itu masuknya ke dalam nilai kebajikan kebersihan. Oke. Nah, sekarang ibu akan membagikan ini untuk kalian satu orang satu ya. Silakan kalian tuliskan di sini apa keinginan kalian. Siapa yang mau bantu ibu membagikan ini? Ya. Nah, kamu di sana ya di sini ya. Ibu membagikan. Dari isi semua? Nah, sekarang kalian tinggal menempelkan itu di sini ya. Kertas yang kalian tulis itu ditempel di sebelah sini. Silakan mulai dari ini. Tapi silakan. Kalian sudah menuliskan kelas yang kalian inginkan ya. Jadi kita pilih. Nah, sekarang siapa yang mau bantu ibu membaca? Di sini depan. Samira, silakan Samira sini. Jangan pakai ada. Nanti ya. Terus sekarang Samira dulu nanti. Oh iya. Ya, silakan Samira mau mulai dari mana? Tidak ada kekerasan di dalam? Itu maksudnya mana nilai-nilai kebajikannya? Menghargai diri dan orang lain. Lanjutkan. Tidak boleh berisik? Setelah mati menghargai diri dan orang lain. Lanjutkan yang paling atas punya siapa tuh? Kalisa. Yang Kalisa belum dibaca. Yang pertama struktur organisasi aktif. Berarti itu komitmen. Kita sudah buat struktur, berarti harus diaktifkan ya. Harus berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Lanjut. Lanjutkan. Jangan boleh orang tua dari sekian menghargai diri dan nah ini tolong mah. Berdasarkan ini yang kalian tulis tadi ya. Jadi kita simpulkan nilai-nilai yang kita sepakati apa saja. Tadi tolong menolong, kebersihan, komitmen, tolong menolong, menghargai diri dan orang lain. Kita tanggung jawab. Silakan siapa yang mau menempel? sejarahku persembahkan terus fokus pada Nah, sekarang kita sudah punya keyakinan kelas ya. Kalian bisa baca dan bisa ingatnya cuma ada 5. Berarti kalian harus menjalankannya ya. Kita yakini dan kita jalankan bersama supaya kita nyaman di kelas. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pukul 11:03 kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan destinasi guru gerak untuk angkatan ke-6 Kota Banjar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan disiplin dalam proses pelaksanaan pembelajaran, insya Allah nanti akan diurai secara khusus oleh guru gerak berkaitan dengan bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan secara universal
tentang bagaimana teori memberikan satu motivasi dan punishment atau hukuman dan penghargaan serta restitusi yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh yang terhormat guru penggerak kita Ibu Idang SSIM PB. Bapak dan Ibu yang akan hormati, sebelum sampai pada pelaksanaan desiminasi untuk yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Idang, Ibu Idang, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya memaparkan materi tentang poin-poin dari budaya positif di sekolah. Lalu pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek beserta rekan-rekan guru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, baiklah kita mulai ya dengan materi dari budaya positif di sekolah. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, setelah itu restitusi. Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu yang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyajikan sebuah ilustrasi ya, ilusi. Ada kepalan tangan ya, bukan? Nah, taruhlah Anda beserta kawan Anda ya, misalkan mencoba berpasangan dengan teman Anda. Yang satu orang saya suruh untuk mengambil secari kertas, kemudian di kertas tersebut Anda tuliskan apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Kalau di sini jawabannya duit ya. Ada berbagai kalau itu yang tulisan dengan uang ya. Ditulis di situ, kemudian digulung kertasnya ke kepala tangan. Kemudian teman Anda mencoba untuk membuka kepala tangan Anda tersebut dengan berbagai cara, dengan rayuan, dengan bujukan, dengan imbalan, menyuap mungkin ya, dengan dibuka itu kepala tangan, atau juga dengan menghapus dan mengancam mungkin saking jengkelnya. Apa yang akan terjadi? Apakah kepala tangan tersebut Anda buka atau tidak? Dan ini sebenarnya ada yang tidak ya Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Dari ilusi barusan ya, sebetulnya itu merupakan sebuah ilusi kontrol yang setiap hari kita jumpai ketika kita di sekolah ya. Itu merupakan salah satu contoh ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memantau karakter, ya. Ilusi bahwa semua hubungan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Contohnya seperti tadi dalam kehidupan dan sehari-hari kita di sekolah. Nah, dari ilusi tadi sebetulnya siapa yang memiliki kontrol yang terhadap tadi yang kepala tangan ya, kepala tangan. Nah, simultan itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ataukah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya? Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ataukah semua perilaku itu memiliki tujuan? Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, atau dengan Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, ataukah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, ya, itu tadi dengan rebutan membuka ini kepala tangan, ataukah model berpikir menang menang, ya, itu adalah paradigma stimulus respon dan teori motivasi. Kemudian Bapak Ibu dari sini barusan ya, sesungguhnya teori motivasi sudah ditemukan oleh Dr. William Glasser bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian perilaku sehari-hari kita sebetulnya itu memiliki tujuan, ya. Dan setiap orang berperilaku itu tergantung dari kebutuhan dasar dia. Nanti akan dikupas oleh rekan saya agar lebih jelas tentang posisi kontrol dan kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya kebutuhan dasar kita itu meliputi beberapa macam ya, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Nah, itu yang menjadi faktor yang telah ukur dari seseorang berperilaku. Kemudian tadi, seperti yang kita ketahui bahwa yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Nah, belajar untuk mengontrol diri sendiri itu merupakan upaya untuk menggali Bapak Ibu, menggali apa yang ada dalam potensi kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, makanya dari belajar mengontrol itu tumbuhlah yang disebut dengan disiplin, disiplin positif. Nah, di sini kemudian tadi perilaku itu memiliki tujuan sendiri itu ada motivasinya, ada faktor pendorongnya, bisa dari luar ataupun dari dalam. Nah, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dikatakan bahwa dari kita bisa mengontrol diri kita sendiri maka akan tumbuh disiplin. Nah, disiplin sendiri dalam bahasa Latin itu artinya belajar. Sedangkan secara umum disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita disiplin itu kadang berubah arti menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk memenuhi kepatuhan. Nah, dari disiplin tersebut ya, disiplin yang tumbuh karena tadi yang tumbuhnya juga adalah nilai-nilai yang positif, tujuan yang mulia, maka diharapkan dari disiplin itu yang tumbuh adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, tadi mengenai sikap dan perilaku manusia, itu sebetulnya mempunyai motivasi. Motivasinya baik secara eksternal apapun secara internal. Eksternal itu berupa dorongan ya, dari luar, sedangkan internal itu adalah dorongan dari dalam. Ya.
Motivasi eksternal sendiri biasanya itu dilakukan karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan ya Bapak Ibu, atau menghindari hukuman jika kita berperilaku baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain sehingga kita berperilaku baik. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Namun yang paling bagus itu yang nantinya akan mencapai tujuan disiplin positif adalah motivasi internal dari diri kita sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi nanti pola pikirnya seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal ini. Nah itu yang nantinya akan menjadi tujuan daripada disiplin positif. Nah Bapak Ibu, seperti yang telah digaungkan oleh Hajar Dewantara ya, bahwa sekarang itu lagi musimnya kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka oleh Bapak Menteri kita ya, Bapak Nadiem. Namun menurut Hajar Dewantara yang merdeka itu sebenarnya yang seperti apa ya? Orang yang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia sendiri bisa memerintah diri sendiri. Itu orang yang merdeka ya sebetulnya ya. Bukan hanya terlepas dari aturan atau dari perintah orang lain ya, tapi dia sendiri bisa dan cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu namanya orang yang merdeka. Nah selanjutnya Bapak Ibu, materi berikutnya yaitu tadi dari adanya motivasi dan perilaku khususnya murid ya. Kadang kita itu terhadap murid yang mempunyai perilaku yang baik, yang positif, yang menunjukkan kebisaannya, menunjukkan kreativitasnya, otomatis kita selalu tergerak untuk memberikan penghargaan ataupun apresiasi. Namun dalam hal ini ternyata penghargaan dan apresiasi itu berbeda ya Bapak Ibu. Terkadang kita memberi penghargaan pada siswa yang aktif itu dengan memberi bintang. Kadang kita memberi hadiah dari istrinya, Bapak Ibu yang memberi hadiah pada siswa yang rajin baca literasi, yang pandai untuk berkomunikasi, diskusi dan sebagainya. Namun ternyata ya menurut ahli komunikasi bahwa yang namanya penghargaan itu sama dengan hukuman karena membujuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang kita mau ya. Dan nantinya efeknya ada ketergantungan. Ada kalau dikasih penghargaan, makanya saya akan selalu mendapatkan hadiah. Jadi itu efeknya ya. Jadi efek dari penghargaan itu kadang dalam jangka panjang dan jangka pendek itu bisa bisa kelihatan. Tadi bersifat menghukum, kemudian mengurangi ketepatan. Kadang kita tidak efektif karena sih kayak gitu sehari-harinya yang kita tahu misalkan. Seperti itu, tapi karena dia pandai menyelesaikan soal matematika, akhirnya kita memberi penghargaan, sedangkan siswa yang lain dan saya yang lain, tapi karena dia belum bisa menyelesaikan soal matematika, akhirnya jadi merusak hubungan itu dari efek penghargaan. Kemudian juga menurunkan kualitas, kreativitas dan motivasi intrinsik siswa yang tadinya mempunyai kualitas dan kreativitas tinggi dan motivasi yang tinggi karena adanya ketimpangan dalam pemberian penghargaan. Nah itu menjadi menurunnya bagi siswa-siswa yang mempunyai motivasi dan kreativitas tinggi karena adanya kelas belang ya, karena dalam penghargaan itu kita kadang tidak melihat dari efeknya. Nah, bagaimana dengan kebajikan? Ya, bukan memberikan apresiasi. Apresiasi sendiri itu adalah bentuk sebuah pengakuan. Nah, kalau pengakuan misalnya, terima kasih ya. Karena teman-teman sudah menerima mungkin kita dengan siswa tersebut kita lakukan pengakuan. Ibu sangat senang kamu sudah memiliki ke depan menjadi pemimpin diskusi. Nah, itulah yang akan menjadikan tumbuhnya nilai kebajikan pada siswa. Berbeda dengan penghargaan. Jadi apresiasi itu justru lebih bagus ya. Namun dalam beberapa hal ini untuk apresiasi itu harus secara khusus, ya, bisa juga secara pribadi, bisa juga bergantian pada semua murid, bisa juga dilakukan secara konsisten. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian, nah contohnya di sini tadi ya, yang sudah saya utarakan, contohnya apresiasi itu kita ucapkan terima kasih nak atas rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan di kelas. Itu contoh apresiasi seperti itu. Berbeda dengan kita memberikan penghargaan berupa hadiah, ini hadiah dari ibu karena kamu sudah rajin membersihkan kelas. Itu nanti efeknya akan berbeda dengan apresiasi. Apresiasi itu merupakan sebuah nilai kebajikan ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada kalanya ketika proses pembelajaranku atau kegiatan sehari-hari di sekolah ya. Motivasi siswa itu tadi ada yang secara eksternal dan secara internal. Tapi tentu saja salah satu atau dua orang itu ada yang melakukan pelanggaran, entah pelanggaran di kelas atau telat masuk ke sekolah dan sebagainya, itu sering kita temui sehari-hari. Nah, kita sebagai guru mungkin akan melakukan tindakan. Tindakan seperti apakah yang sering kita lakukan sehari-hari? Kadang kita tidak berpikir bahwa tindakan itu berupa hukuman, berupa konsekuensi, ataukah berupa restitusi. Ya, nanti restitusi akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya Ibu Nur. Nah, misalnya seperti ini ya, ada siswa masuk telat ya, ke kelas, kemudian kita memberikan tindakan, silakan kamu menulis 100 kalimat saya tidak akan terlambat. Itu adalah contoh sebuah hukuman. Tapi ada lagi misalkan ya, si A menumpahkan botol minum temannya, kemudian kita menyuruh dia untuk membersihkan dari minuman yang berserakan. Apakah itu hukuman? Ya, sebetulnya ya, yang namanya hukuman dengan konsekuensi itu memang tidak jauh berbeda. Cuma perbedaannya begini, antara tindakan dengan pelanggaran itu kalau ada hubungannya itu disebut dengan konsekuensi seperti tadi menumpahkan air botol minuman teman, ya konsekuensinya harus membersihkan minuman ya berserakan. Tetapi kalau hukuman mungkin kita kalau dia menumpahkan botol minuman kemudian kita menyuruh anak yang menumpahkan menjadi mushaf 15 kali. Kita tidak ada kaitannya ya Ibu Bapak antara pelanggaran dengan tindakan kita mengatasi masalah tersebut ya. Nah, jadi itu perbedaan yang mendasar antara hukuman dengan tindakan. Oh, bagaimana dengan Pak Ian? Tadi saya datang pagi-pagi Pak Ian kita kira-kira karena ada siswa yang telah masuk. Misalkan Pak Ian belum PJOK pada pembelajaran atletik ya. Kemudian ada siswa yang telat datang karena harus ganti baju dulu, kemudian harus pergi dulu ke kamar mandi, lama ganti bajunya sehingga Pak Ian marah-marah. Kemudian Pak Ian menyuruh siswa tersebut lari di lapangan yang karena telat. Nah, itu sebetulnya bukan hukuman. Karena apa? Yang pertama, memang pelajarannya juga PJOK. Yang kedua, materinya juga tentang atletik, tentang lari. Kemudian dikasih tindakannya dengan lari mengelilingi lapangan, itu bukan sebuah hukuman, tapi itu konsekuensi. Ya, konsekuensi karena ada kaitannya dengan pelajaran yang akan Pak Ian berikan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana itu akibatnya antara hukuman dan konsekuensi? Memang jauh berbeda ya. Ketika seorang guru memberikan hukuman itu akan terasa menyakitkan ya. Kemudian sakit secara fisik atau hati dalam jangka waktu yang lama. Kadang siswa juga jadi membenci kita ya, merasa terpaksa, kemudian menjadi merasa bersalah, gelisah.
merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, karena konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab dari tindakan dari pelanggaran yang dilakukan oleh murid tersebut ya. Anak itu memang sementara akan merasa tidak nyaman ya, tapi itu dalam waktu yang pendek tidak akan terlalu lama. Kemudian anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian anak juga akan mencoba untuk mematuhi peraturan yang tadi seperti itu, coret kertas punya temannya dikasih konsekuensi harus mengganti kertasnya. Seperti itu, jadi ada kaitannya antara pelanggaran dengan tindakan kita sebagai guru. Nah kemudian ada lagi satu ya, sebetulnya efeknya yang lebih bagus itu restitusi. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nunung ya. Jadi restitusi itu sebetulnya dampaknya akan lebih positif daripada kita menghukum, memberi konsekuensi atau memberikan tindakan yang jauh dari apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Positifnya bagaimana? Positifnya itu nanti dengan restitusi ya. Secara umum itu siswa akan kembali lagi ke kelompoknya dan mempunyai nilai positif yang lebih baik. Karena apa? Karena pada kita memberikan restitusi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, di situ kita memvalidasinya kesalahannya apa, kemudian meyakinkan bahwa mereka itu salah, kemudian setelah itu kita mencarikan jalan keluar. Bagaimana cara mengatasi dari pelanggaran tersebut agar dia bisa bertanggung jawab. Nah itu ya, itu restitusi. Jadi tadi dalam mengatasi pelanggaran itu ada 3 ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi yang lebih baik itu dampaknya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nunung sama saya, yaitu dengan restitusi, karena prosesnya di situ lebih ini ya, lebih mengembalikan identitas murid. Jadi si murid itu tidak merasa down, tidak merasa jadi minder karena saya salah, tidak merasa menjadi terpuruk atau menjadi dendam terhadap kita ya. Jadi yaitu dengan kembalikan identitasnya, divalidasi, kemudian diberikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sudah dilakukan. Begitu mungkin Ibu Bapak ya materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan akan bermanfaat. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk materi yang pertama berkaitan dengan disiplin secara rajin besar, disiplin positif saling bersama, kita sudah simak bersama bagaimana kita membentuk siswa agar mampu melaksanakan disiplin dengan sebaik-baiknya. Tadi dikatakan bahwa di dalam suatu teori tidak ada yang dapat mengontrol orang lain, tapi yang ada adalah bagaimana kita introspeksi diri, mengontrol diri kita sendiri, sejauh mana kelebihan dan kelemahan dari kita ini. Mudah-mudahan untuk sesi pertama, pemateri pertama sudah menyampaikan, nanti ketika ada pertanyaan kita akan lanjut saja setelah 3 pemateri menyampaikan. Untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh yang pertama Ibu Lani Melani, itu berkaitan dengan Ibu Lani itu akan menyampaikan kaitannya dengan keyakinan atau teori motivasi yang berkaitan dengan keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu mari kita simak bersama bagaimana keyakinan kelas sehingga siswa punya kepercayaan diri, kemudian bagaimana kebaikan atau kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi. Kepada yang hormat Ibu Lani Melani, jadi dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini mungkin materi yang saya lupa mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang hadir hari ini. Insya Allah ya ilmunya bisa kita implementasikan demi kemajuan SMP Negeri 5 Banjar. Baik Bapak Ibu, ada sesuatu dari kami, silakan teman-teman. Terima kasih. Selain tadi resepnya itu dari Bapak. Siap teman-teman? Ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Ya. Saya klarifikasi Bapak Ibu bahwa kami belum menjadi guru penggerak, kami baru calon guru penggerak. Ini mohon doanya, dukungannya, mudah-mudahan tahun depan kami lulus siapa ya? Amin. Dan mudah-mudahan nanti kesehatan kuat fisik dan mental. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengulas flashback sebentar. Di belakang kami ini ada selain kami ya Bu. Itu yang paling utama yang di pojok kanan itu Bapak Diajar Dewantara. Bu, tiba-tiba muncul Diajar Dewantara. Pikir nggak Bu, kenapa Diajar Dewantara? Biasanya kita referensi dari mana Bu? Dari luar betul. Bahasa Inggris pakai apa? Brown ya Bu ya, yang seperti itu. Nah sekarang ternyata Diajar Dewantara itu memiliki filosofi pendidikan yang notabene ini masih relevan dengan zaman kita sekarang. Ya, ternyata kita juga punya hal yang seperti ini. Menurut Diajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut, ya, menuntut siswa atau murid. Salah satu usaha untuk menuntut siswa dan selamat katanya bahagia dunia akhirat itu adalah mengimplementasikan budaya positif. Ibu Bapak mohon kita kolaborasi saja ya, tidak usah satu arah. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memenuhi kualifikasi akademik sebagai pengajar. Kita sharing saja ya Bapak Ibu. Baik, menurut Bapak Ibu apa sih budaya positif itu? Itu judulnya ya. Budaya yang baik. Baik, terima kasih. Betul. Budaya positif adalah disiplin positif yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah dilaksanakan sehari-hari. Ya, disiplin positif. Kemudian tujuannya apa sih disiplin positif ini? Untuk apa? Agar siswa atau murid ya, bisa menumbuhkan yang tadi kata Wida, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Untuk apa? Untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini cita-cita ya Bu, mereka ingin jadi apa? Dengan cara apa? Dengan cara menghargai diri sendiri dan orang lain serta mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, kenapa motivasi intrinsik? Kenapa tidak ekstrinsik? Betul Ibu. Kalau dari dalam diri itu jangka waktunya melekat panjang. Ya, kemudian yang kedua, tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau penghargaan. Baik Ibu, yang kami sampaikan memang teori, tapi mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan. Ya, salah satunya adalah dengan kolaborasi. Baik Bapak Ibu, kita maju ke materi ya, ini tadi sudah disinggung oleh saya.
Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas pengen aman, ya tidak rusuh, anak-anak tidak gabut, biasanya Ibu, iya, membuat peraturan, betul? Atau tata tertib. Sampai Bu Eti bikin banner di kelas itu peraturan dari berapa meter Bu? Semua itu ada, saking pengen berdisiplinkan kan. Nah, kenapa ini sekarang tiba-tiba tadi ada keyakinan? Ya karena tadi Bu, cara anak membentuk motivasi intrinsik itu adalah dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, ini termasuk keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa sih nggak peraturan ini Bu? Alasannya, silakan Bu. Baik, betul kata tadi Bu Lia. Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang yang tidak banyak murid. Kita juga. Kemudian murid perlu juga mendengarkan dan memahami arti peraturan. Jadi di dalamnya apa peraturannya buat apa, nilai di belakangnya itu apa, tujuannya apa. Bahkan anak kita tuh mungkin ya masih anak-anak tidak boleh bawa HP, tapi dia tidak tahu tujuannya. Kenapa? Nilai di balik itu tuh apa bentuknya? Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Memang itu sekali Bu. Baik. Nah, ini gimana sih membuat keyakinan sekolah atau kelas? Bedanya apa dengan peraturan mungkin yang selalu kita buat di awal pembelajaran atau di awal semester ya? Baik, ini tidak jauh beda dengan peraturan Bapak Ibu. Cuma kalau keyakinan ini punya sifat-sifatnya. Yang pertama adalah abstrak. Dalam hal ini umum, tidak detil. Ya. Kalau misalkan peraturan mengatakan tidak boleh membuang sampah di mana saja atau sembarang tempat. Nah, kalau dalam keyakinan itu kira-kira maksudnya kemana Bu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus melaksanakan piket. Iya, berarti keyakinannya adalah kita kebersihan seperti itu. Yang kedua adalah pernyataannya universal, ya. Jadi yang bisa dipahami oleh semua, tidak hanya orang Indonesia maksudnya. Kemudian kalimatnya harus positif Bu, tidak boleh ada kata jangan, dilarang, tidak boleh, harus positif. Kemudian poin-poinnya atau jumlah keyakinan kelas atau sekolah tidak usah banyak Bu, yang disarankan 5 sampai 7. Kemudian mudah diingat oleh siswa kita, kemudian tentu saja dapat diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir Bu ini, biasanya kalau peraturan yang buat siapa Bu? Dulu ya, saya juga mungkin sebelumnya sama. Ternyata Bu, yang kita berusaha lebih baik adalah anak atau murid juga dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bu, ini saya akan menjelaskan metode atau prosedurnya ya Bapak Ibu, bagaimana sih menghitung. Ini ada beberapa metode. Ini yang pertama. Nah, yang pertama kita akan melakukan diskusi atau curang pendapat ya tentang peraturan. Boleh dari peraturan dulu awalnya, karena anak biasanya setelah melakukan curang pendapat tentang peraturan. Nah, kemudian kita mencatat peraturan-peraturan itu baik dalam kertas atau mungkin menggunakan sticky note. Nah, kemudian kertas itu ditempel di papan tulis Bu, bisa ya. Setelah itu, setelah peraturan anak ditempel semua, kita dengan anak-anak ini mengkategorikan peraturan ini kayak tadi ya, contohnya membuang sampah berarti keyakinannya kebersihan. Kalau kena telat, tidak boleh telat, berarti komitmen seperti itu. Kemudian yang kalimat-kalimat negatif yang anak buat, kita buat menjadi positif. Kemudian setelah itu kita tinjau kembali ya Bapak Ibu, mungkin ada kekurangan. Setelah fix keyakinan kelasnya, maka di sini disarankan bahwa guru dan murid menandatangani keyakinan sekolah atau kelas ini. Ya seperti itu. Yang terakhir, nah jangan lupa ditempel. Kemarin saya di kelas 2 tapi sudah menempel ya. Biar anak itu selalu ingat apa keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas tersebut ya atau di sekolah. Nah ini contohnya Bu, mari kita lihat ada 2. Contoh pertama, setiap murid perlu belajar. Nah ini sudah keyakinan kelas ya, kita sudah mengkategorikan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian perlu senang, katanya di sini contoh. Lalu perlu mengerjakan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah ini kan bukan peraturan ya, ini umum. Nah kemudian contoh kedua, bersikap positif, kemudian menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang-barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu dan masih banyak lagi. Tergantung kebutuhan kelas itu ya Bu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini adalah mengenai metode ya. Kalau tadi diawali dari peraturan ya Bapak Ibu. Nah kalau sekarang dimulai dari kalau tadi peraturan kemudian dibuat keyakinan, kalau ini keyakinan dulu. Kita yang membuat, yang merekomendasikan. Nah pertama siswa bisa dibagi menjadi berapa kelompok, kemudian setiap kelompok diberi kertas. Kertas itu kemudian ada tabel, bisa tabel T atau Y yang di belakang. Nah guru kita memberikan salah satu keyakinan kepada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok kecil itu melakukan curah pendapat tentang keyakinan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian mereka menuliskan peraturan dari keyakinan yang diberikan guru. Dan kelompok tersebut mempresentasikan dan hasilnya ditempel di kelas atau di sekolah. Silakan. Ini contohnya ya Bapak Ibu yang nah, ini contoh tabel teks ya Bapak Ibu. Tampak seperti apa? Namanya data tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ya, itu untuk keyakinan yang formal. Kalau keyakinan yang bekerja, contohnya ini, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, ini kan sudah peraturannya. Apa yang tidak tampak sepertinya, tidak mendengarkan guru dan acuh tidak acuh. Jadi ini metode yang kedua. Yang ketiga adalah
melihat dan berperilaku. Jadi di kelas itu maunya yang terkena tuh kata-kata apa sih gitu ya. Nah ini contohnya, yuk saya bantu, terima kasih, tolong ya. Nah ini anak-anak yang menyebutnya. Terus apa sih yang mau kita lihat selama pembelajaran di kelas? Nah ini contohnya berempati, kemudian mengatakan bersama, selalu berbuat baik dan sebagainya. Kemudian di kelas ini kita harus berperilaku seperti apa? Ya, jadi ini semua yang kita inginkan, termasuk anak bukan hanya kita ya, Bu. Tersenyum, salam, gitu kan, memberikan kesempatan, gitu. Baik. Yang ketiga adalah, ini tekniknya Bu, tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru, tugas murid. Di sini guru memberikan tabel 4 kotak namanya. Kemudian masing-masing kotak diberi judul, guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, dan murid tugasnya bukan apa. Kemudian guru dan murid melakukan curah pendapat, bisa individual atau dalam kelompok. Nah, setelah curah pendapat dilakukan, hasil diskusi siswa kemudian ditempel. Ya bisa di kelas ya Bu ya, mungkin bagusnya dengan wali kan juga bagus. Ini contoh Bu, tugas saya, tugas kamu, mohon ada yang salah sedikit. Nah seperti ini ya, contohnya guru tugasnya mengajar, mendidik, dan lain sebagainya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa, ya. Kemudian merapikan barang-barang murid ya. Jangan kalau anak SLP beda lagi, sesuai kebutuhan ya Bu. Kemudian murid tugasnya apa? Belajar, mencoba, mengikuti aturan, dan lain sebagainya. Kemudian murid tugasnya bukan apa? Menyakiti, disakiti, mengeluh, melakukan tugas guru. Nah ini hati-hati Bu, kalau menyusun yang ini. Biasanya kita minta bantuan sama anaknya, padahal itu adalah salah satu usaha menumbuhkan karakter. Ya tolong menolong gitu, nah ini hati-hati Bu. Ya karena ini ada guru tugasnya, murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Biasanya kita ayo bawain apa? Buku. Hati-hati ya Bu. Oh ya. Ini sesuai dengan, maksudnya bukannya tidak boleh ya, cuma hati-hati aja ketika memasukkan poin-poin. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang keyakinan ya, jadi yang diyakini anak itu apa. Kita beralih ke materi yang terakhir untuk saya, yaitu kebutuhan manusia. Bapak Ibu, kita hidup apakah memerlukan punya kebutuhan? Banyak apa Bu yang utama Bu? Mesti di mana ya? Apa Bu? Ya. Kalau saya minta satu apa ya Bu? Kebutuhan selamat. Baik, karena murid-murid kita termasuk juga manusia, berarti teori ini berlaku untuk jangan dulu Bu. Jangan dulu. Thank you. Jadi termasuk manusia, jadi murid-murid kita juga kita gunakan teori ini masih berlaku. Baik Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa saja ya? Baik kita atau murid. Mati, mati Bu. Oh ya. Ya, ini sebagai apa Bu? Sebagai manusia apa lagi? Dihargai. Yang lebih umum Bu, yang lebih umum. Disenangi, oke. Apa lagi? Dicintai oleh siapa Bu? Dihargai. Baik, ada lagi Bu? Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan dulu dari sini. Tadi sholat. Oh iya, tidak apa. Terima kasih sudah datang. Baik Bapak Ibu, kebutuhan manusia ini menurut teori ya. Silakan tidak dibuka jawabannya. Karena saya ingin berinteraksi dengan Ibu ya. Kita sharing aja. Yang pertama adalah betul tadi kata Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Rumah, terus ya. Makan. Apalagi? Kesehatan. Belum jajan ya Bu ya. Jajan juga kebutuhan bertahan hidup. Gak jajan gak bertahan hidup. Ini ya, iya. Makanya ini kita sudah dikasih fasilitas ini oleh sekolah kita. Yang kedua betul juga, kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa? Supaya kita dapat kasih sayang harus gimana Bu? Kasih sayang betul. Baik, jadi kasih sayang ini kita lakukan dengan menjalin hubungan yang baik tentu saja. Kita usahakan. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan atau yang itu benar pengakuan bahwa kita itu memiliki keterampilan, keahlian, kita tuh kompeten dalam yang tertentu mungkin ya. Kalau saya mungkin Inggris, maka saya nggak bisa gitu ya. Kebebasan, bebas untuk apa Bapak Ibu? Iya, ekspresi diri, mandiri, otonomi, bebas. Bebas dari apa? Dari bebas aja nggak? Bukan, iya bukan ya. Itu mana nanti yang ini. Dan yang terakhir tadi harus merasa senang, betul Bu Ibu. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan senang? Kan beda-beda. Kita itu, Bulina apa Bulina? Memenuhi kebutuhan kesenangan? Oh shopping. Yang ini di bawah, pilih. Kalau saya di bawahnya Bu. Piknik, ada lagi? Oke, saya ada. Kesenangan yang udah bayar benar. Macam-macam. Ya, dia kesenangan yang harus paham ya. Tidur. Nah, dengan tidur aja saya senang. Kalau saya kesenangan sekolah anak tadi saja itu sudah senang. Kalau untuk pekerjaan, kalau yang lain mungkin banyak banget. Banyak uang. Oh, banyak uang. Iya, yang lebih baik. Baik, duit ya, duit. Aduh. Ini kenapa?
menguasai keterampilan atau keahlian dan tertentu. Ini kita banget ini nomor 7 ya. Nomor 4, misalkan nomor 4. Seperti apa nih kasih dulu dulu? Iya, seperti tadi keyakinan kelas. Kalian ingin kelas impian seperti apa? Oh, saya kelasnya pengen aman. Saya pengen kelasnya itu selalu belajar. Misalkan seperti itu. Betul. Jadi kebebasan ini hubungannya dengan merdeka belajar, Bu. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada siswa, seperti kata Bu Dini, jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk cara mencari topik yang berbeda sesuai minat. Nah, seperti tekniknya, mau apakah dia mau bentuknya video, atau misalnya dia mau video apa tertulis gitu, atau seperti apa. Nah, kalau kesenangan bisa nggak, Bu? Katanya nih banyak anak-anak itu dari rumah saya yang kadang senang nggak diperhatiin atau gitu. Kamu bisa mendapatkan kesenangan, bisa, Bu, katanya di sini. Ada yang seperti itu. Kira-kira kesenangan seperti apa, Bu? Anak-anak yang diinginkan. Main ya, Bu ya. Kodrat di rumah, Bu, main itu kan kita udah tahu dulu ya, Bu ya. Gitu. Itu kodrat tanya saja porsinya jangan terlalu banyak. Oke, Bu, kesenangan bisa dipenuhi dengan cara kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, model-model pembelajaran, strategi, metode. Ya, Bu ya, ini bisa kita penuhi. Jadi yang kita dapat kita penuhi yang nomor berapa kemungkinan besar, Bu? Nomor berapa ya? Nomor 1 bisa nggak, Bu? Oh, ya kita bisa maksimal. Kalau kesehatan ada kemarin bisa ya. Nggak bisa maksimal betul nomor 1, Bu. Ya, tapi bisa juga misalkan rumah ibu makan anak adopsi. Boleh, tapi jempolnya bukan jual lagi ya. Kemudian makanan, ngasih jajan anak-anak. Semua aja, ketika kita kasih jajan jangan bentuknya itu penghargaan juga. Karena sosial aja. Makanya kita suka ada program lewat Irma. Ya. Betul. Jadi tujuannya jelas bukan memberi penghargaan pada individu tapi karena sosial ya. Lanjut, Ibu ada lagi nih dunia berkualitas apaan sih? Dunia berkualitas adalah tempat di mana tempat khusus di pikiran Anda, di benak kita ya. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada gambaran tentang representasi dari semua yang kita inginkan dari kebutuhan tadi, Bu. Ingin apa sih kita masih ada di sini ya? Ternyata bisa apa kan, Ibu? Bisa orang, bisa tempat. Tempat berarti kan mau ke mall tadi, Bu, itu shopping. Kalau orang berarti kasih sayang. Kemudian benda, yang mobil misalkan. Kemudian nilai-nilai yang kita miliki, yang kita yakini ya, yang penting yang ada di sini. Nah, ini hubungannya, Bu, dengan kebutuhan dasar bahwa untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa baik dan memenuhi setidaknya 1 kebutuhan kita tadi. Baru kita punya dunia berkualitas kalau kebutuhannya terpenuhi. Kemudian hubungannya dengan murid apa nih? Nah, ini sebagai guru tentu saja kita ingin memasukkan hal-hal positif, Bu. Maksudnya ke benak anak itu memasukkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki untuk hidupnya dan berkualitas. Nah, jika kita sudah berhasil membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan diri sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas itu ya. Karena mereka ternyata menghargai nilai kebajikan yang mereka yakini. Siapa, Bu? Oke. Nah, ini, Bu, contoh pertanyaan untuk mengetahui dunia berkualitas Anda seperti apa. Kita coba satu-satu yang ke-5. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawab, Bu. Yang punya anak pasti keluarga ya. Lanjut, nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda. Jujur. Jujur, oke, jujur. Disiplin. Berani. Oke, makasih banyak. Oke, saya luruskan sedikit ya, Bu Dini, bahwa apa yang kita pelajari di sini ini termasuk disiplin. Jadi disiplin itu adalah payungnya. Ya, jadi kalau Anda bilang disiplin buat semua, gitu. Kemudian kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan? Ideal itu kita tidak punya kelemahan berarti. Jujur. Ya, Ibu, apa yang paling Ibu diinginkan? Jujur. Kalau saya bukan jujur. Sabar, kalau saya. Jujur pada situasi. Itu yang susah menurut saya. Ya. Kemudian apa pencapaian yang Anda banggakan? Saya yakin akan punya prestasi pencapaian. Tidak hanya lewat piala-piala ya, pencapaian itu. Tidak. Anak memahami apa yang kita sampaikan. Kalau anak mengerjakan tugas saja itu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Yang tadi kan tidak hadir, sekarang hadir terus. Ini maksud saya dia paham atau belum? Kehadiran. Iya. Oke, yang kehadiran di kelas. Oh iya betul, Ibu kemudian. Tuh, minimal kehadiran di kelas. Betul. Kata Bu Dini yang lebih tinggi lagi apa, Bu, tadi? 1%. Selain itu yang lebih tinggi prestasinya tadi apa katanya? Iya, membuat anak berprestasi dalam hal ini menjuarai seperti itu dan dikasih dia, Bu. Ya mudah-mudahan semua tercapai yang begini. Amin. Satu lagi, Bu, ini mohon maaf kita cuma dunia berkualitas, maksudnya ini sama murid ini, Bu. Terakhir, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa, Bu? Yakin Ibu ini pekerjaan ideal bagi Anda? Oh, Ibu rumah. Ya, belum kan ada ibu rumah tangga. Oh, berarti Bu Dina belum ideal ya.
Baik Bapak Ibu, kalau kemarin saya menjawab di LMS, saya juga sempat bingung. Tadinya saya menulis cita-cita yang dulu saya kecil. Ya, utamanya awalnya. Tapi ketika saya dikirim, saya kembali lagi, ya Allah, menurut saya pekerjaannya saya ini Jadi guru, iya. pendidik bu, bukan pengajar, pendidik. Yang kita nanti dapat pahalanya mudah-mudahan dunia akhirat. Oh, nambah itu. Nah itulah Bapak Ibu dua materi yang saya sampaikan musim tadi. Ini ada hubungannya nanti dengan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir ya sesi pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apresiasi untuk Bu Lani Melani MPD materi kedua yang telah memaparkan tentang keyakinan kelas tadinya. Bagaimana kita meyakinkan kelas bahwa datanya tidak lagi bottom up, tidak lagi apa itu dari atas, tapi harus dari bawah. Ya, bottom up itu yang perlu dikembangkan oleh kita karena siswa sudah memiliki naluri yang tadi perlu kita kembangkan disebut dengan bagaimana menumbuhkan intrinsipnya, motivasi dalam dirinya sehingga dirinya akan tumbuh dengan sadar dan kesadaran dan tidak ada paksaan. Itulah yang disebut dengan merdeka karena tidak ada paksaan. Berikutnya juga tadi dibahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi ada kebutuhan dasar manusia sudah dibahas tentang bagaimana secara fisiologi penyampaiannya oleh Ibu Nunung Mulyani MPD. Beliau akan menyampaikan tentang restitusi atau yang disebut dengan penawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menawarkan apa yang maunya, bagaimana sehingga ditemukan nanti titik terangnya. Kami persilakan Bu Nunung untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Ibu Bapak karena saya udah terakhir ini. Jadi yang semalam dipelajari ini udah pada kamu. Oh iya. Jadi kita di sini bukan bermaksud menggurui atau ngajar model yang ya. Iya. Jadi kita di sini belajar kolaborasi, saling mengisi, saling mengkoreksi, saling berbagi pindah, berbagi enak ya. Asal jangan berbagi suami. Untuk kan karena sudah siang begini ya, kita kembalikan konsentrasi ya. Tolong perintahnya tolong Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Bebek angsa Ditinggalkan. bebek ayam bebek. Ada berapa bebek? Tiga. Tadi perintahnya apa? Bu Yuni tadi mengikuti kata-kata saya. Ya, jadi Bu Yuni harus nyanyi apa joget ya? Jadi insya Allah saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ya. Materi yang pertama yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Gosen, ada 5 posisi kontrol yaitu penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol, manakah yang sering kita lakukan? Satu ya. Yang paling sering Ibu Bapak? Satu berarti ya. Iya, penghubung. Kebanyakan di sini sebagai penghubung. Sudah pernah kita sebagai penghubung? Sebagai penghubung, mari kita lihat bagaimana posisi penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya menyuruh anak lari atau menulis kata saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Ya, itu berupa fisik. Namun yang lebih nyelekit berupa verbal ya. Misalnya kamu gitu-gitu aja nggak bisa. Nah, itu ada efek jangka panjangnya buat anak. Jadi bukan hanya sakit hati saat itu. Anak akan mungkin teringat sampai tua ya. Iya. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan tidak berdiri. Ya. Jadi sepertinya kita harus sukses nih membuat anak sampai nangis, gitu, nangis berlinang air mata gitu ya, nangis bombay gitu. Ini juga ada efek jangka panjangnya. Jadi bisa saja anak ini merasa bersalah selamanya gitu ya. Kemudian posisi teman. Pada posisi teman ini biasanya guru itu akrab ya bersama anak. Jadi tidak terlihat menghakimi ya, jadi akrab ya. Tidak akan menyakiti murid. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada humornya gitu kan. Kita juga sering ya memposisikan kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, di pemantau ini biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi siswa murid sudah tahu kalau misalnya kita melakukan ini nanti kamu akan terima. Ya. Itu di pemantau. Kemudian yang terakhir di posisi manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan yang dia perbuat. Jadi guru bersama murid menemukan solusinya sesuai dengan apa yang murid inginkan. Jadi kira-kira yang mana yang paling tepat posisi dari kelima posisi kontrol ini? Maka lanjut ya. Nah, pada posisi penghukum, apa yang menghukum kok? Hakim menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, bisa berpolotot promos gitu ya. Ya. Kemudian guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, ancam, ancam. Hasilnya bagaimana? Jadi tindakan jadi siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong supaya menghindari hukuman tersebut ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas yang tadi dijelaskan, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas itu. Kemudian apa yang dikatakan murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu hukum ini, ya. Kemudian tanpa pada murid apa? Murid itu akan memberontak, mengurangi kesalahan dan mengulangi kesalahan, bahkan bisa-bisa sampai sambat foto, ya. Karena dibuat. Sebenarnya ini yang lebih berkompeten dari ini kemudian yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah itu seperti apa ya? Di sini guru berceramah mengatakan seharusnya kecewa kamu telah berbuat begini-begini. Ternyata sih kayak itu ya. Nah kita lagi ya. Kamu seharusnya sudah tahu berulang sekali mengatakan ini. Sudah capek dan lain-lainnya. Ibu bapak sudah pengalaman. Ya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Selanjutnya murid berkata apa? Maafkan saya bu. Dapat pada murid bagaimana? Mereka akan merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, selanjutnya posisi teman. Guru berbuat apa pada posisi teman? Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contohnya apa yang dikatakan guru dalam posisi teman ya? Ayolah lakukan ini ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini, begitu gitu ya. Namun hasilnya apa kepada murid? Tergantungkan pada guru itu ya. Jadi kalau misalnya guru bisa saja dengan guru itu siswa itu luluh, tapi dengan guru lain tidak ada gitu ya. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas murid bagaimana? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Tapi ya karena guru itu yang dianggap tenang itu guru itu aja gitu ya. Jadi cuma kalau misalnya yang lain itu tidak yang kemudian murid berkata apa? Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah selanjutnya dampak pada murid bagaimana? Jadi murid itu akan lemah, tidak mandiri dan sangat tergantung kepada guru tersebut ya. Selanjutnya posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini guru akan menghitung dan mengukur. Artinya apa? Jadi perbuatan ini konsekuensinya apa? Kalau tidak melakukan ini konsekuensinya apa? Gitu ya. Ada apa namanya itu? Ada aturan, terus ada konsekuensinya. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Gitu kan? Apa peraturannya? Kalau kamu begini apa peraturannya? Misalnya datang terlambat harus bagaimana? Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Tapi kalau misalnya tidak diawasi, ya kembali lagi seperti semula. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, terus berapa hukuman yang harus saya tulis. Ya. Kemudian dampak yang murid kritik pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi tidak ada motivasi yang timbul dari dalam diri, hanya mereka hanya mentinggalkan pada hadiah atau pada hukum atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian pada posisi manajer, di sini guru melakukan pertanyaan-pertanyaan apa yang dilayani. Jadi seharusnya memang dari membuat kegiatan kelas, ya, kegiatan sekolah. Apa yang dilayani, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswa ditanya bagaimana untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nanti siswa menyumbangkan solusinya sesuai dengan keinginannya. Ya. Hasilnya akan memanfaatkan siswa. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas,
karena waktu yang terbatas. Nah, lanjut saja ya. Pernyataan atau kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Guru. Penghukum? Pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar melakukan. Ada dengan sendiri tidak pernah benar. Ayolah lakukan diri saya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita dalam melakukan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya nggak baca yang sana. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana tuh prosesnya? Yang ketiga itu. Nah, ini ya. Lanjut saja. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, di sini guru membuka identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bukan yang malah didownkan dengan diajak menangis dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya menangis juga, tapi menemukan, jadi dia sadar dan menemukan motivasinya ya. Di sini apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas? Di sini guru akan berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau rumah gelap itunya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kamu bisa lebih dari ini. Ya, bisa dibaca aja ya, Bapak. Kita lanjutkan ke menstabilkan identitas. Ya. Lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Di sini guru membantu murid mengenali basic need atau yang tadi dijelaskan ulangi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena sesungguhnya setiap perilaku murid atau perilaku kita juga ya, apa yang kita perbuat itu ya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita gitu ya. Jadi mau makan apa? Mau ini kenapa? Ada ya alasannya ya. Nah di sini guru mengatakan, padahal kamu tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru ya. Lanjut ya Ibu Bapak. Sini, terakhir menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru mengatakan apa nilai yang bisa percaya di kelas atau di keluarga ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya? Jadi ini sebenarnya restitusi ini tidak hanya diterapkan di sekolah, jadi bisa diterapkan juga untuk di lingkungan keluarga untuk anak-anak kita langsung ya. Ya. Ibu bapak mau melihat contohnya atau tidak perlu? Ya? Contohnya tidak. Sebenarnya ya bapak itu sudah atur dalam dagingnya. Cuma lawannya ini baru gitu. Siang Pak. Sudah lama ketemu sana. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain vaksin Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK Pak. Kesel banget. Saya bukan dia bukan lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sekolah saya tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya ada diri lagi. Masa saya jadi fitnah? Ya Pak, bertahan pada itu sangat penting. Untuk kamu tidak bisa diberikan hanya yang benar-benar. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes saya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mendekati kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu?
ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bisa sabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru ya. Salah satu contohnya. Mungkin itu adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Selanjutnya materi saya cuma itu ya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita akan yel sedikit ya, Mbak. Boleh. Kalau saya bilang budaya positif, maju bersama, sukses semua. Siap? Ya. Maju bersama, sukses semua. Siap, Bapak? Budaya positif, maju bersama, sukses semua. Guru penggerak, bergerak. Boleh kamu sedikit Kak? Jalan-jalan ke Parigi. Cari ikan. Beli ikan, bentuknya lancip. Mari kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, hadir untuk Ibu Nunung Gregoriani MPD ya, beliau komandan ketiga yang sudah memaparkan tentang retribusi. Nah, ini sebetulnya retribusi tidak hanya di bidang pendidikan. Retribusi itu dalam berbagai bidang, salah satunya Menq ya, juga pernah melakukan itu yang disebut dengan restitusi. Kasih perbankan, jadi menghilangkan PPN, kendaraan dari bulan sebagainya juga restitusi. Nah ini di bidang pendidikan tadi sudah dibahas oleh Nunung. Salah satunya ada 3 komponen yang perlu kita tidak lanjuti. Pertama, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan kelas. Jadi kita tidak harus langsung menjadi seorang penghukum. Kita kan ada 5, ada sebagai penghukum, kemudian juga ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Dari kelima poin tadi kita harus sering mengintrospeksi diri. Oleh karena itu dengan disiplin positif itu adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan, apakah sudah benar atau belum sesuai dengan keyakinan kita. Di SMP 5 itu berbeda dengan sekolah lain. Nah, keyakinan apa yang ada di SMP 5 sesuai dengan visi dan misi. Ketika itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kita untuk menggapai visi-misi itu, berarti kita masih ada dalam kelemahan yang perlu diintrospeksi. Nah, itu diantaranya. Kemudian kepada anak, bagaimana ketika melakukan kesalahan tadi sudah disampaikan, tidak kita harus menjudge anak itu salah atau kemudian disanksi, tapi bagaimana kita menstabilkan identitasnya, artinya mengembalikan agar siswa itu menyadari akan dirinya sebagai siswa, menyadarkan dirinya akan perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinannya, menyadarkan dirinya bahwa apa yang dilakukan itu memang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kemudian yang ketiga, validasi tingkat yang salah, artinya dibandingkan. Tidak usah dicontohkan Anda, ditanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kalian, kalau ternyata tidak, karena membentang-bentang teman di hadapan umum. Kemudian juga itu 5 atau 3 segitiga restitusi yang perlu kita kembangkan. Jadi saat ini memang banyak perubahan-perubahan yang perilaku, metode dalam pelaksanaan pembelajaran agar kita bisa menggapai apa yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi tidak selamanya kita menjudge bahwa siswa itu yang bersalah, tapi kita harus berintrospeksi diri. Itu yang terpenting, itu disiplin positif. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang universal, tadi disampaikan oleh itu juga, empati, simpati, nilai kegotong-royongan, nilainya, berbagai nilai-nilai banyak sebetulnya nilai-nilai yang universal. Apalagi kita sebagai negara yang kita sebagai warga negara yang berada di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang religius, yang terdiri dari berbagai keyakinan keagamaan, adat, budaya, sosial budaya dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, kami kira penyampaian dari 3 narasumber tadi sudah disampaikan, tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu masih ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, yang perlu dimengerti dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan, baik itu di pemateri yang pertama nanti oleh Bu Ida tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai universal, kemudian juga tentang restitusi, itu silakan.
Begitu juga tadi tentang teori-teori kotor yang disampaikan oleh Bu Ani tentang 5 kebutuhan dasar manusia, tentang bagaimana motivasi intrinsik ya dari dalam, itu perlu kita kembangkan bersama. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan tentang perilaku Bapak Ibu aja sehari-hari. Apakah Bapak Ibu sudah tepat atau memang masih bersimpangan dengan tujuan pernikahan Belanda? Silakan. 3 pertanyaan untuk kami pertama. Silakan Bu Ede. Bu Ede di depan, karena sudah kami sediakan fasilitasnya. Jadi nilai-nilainya bahwa ada fasilitas yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebenarnya banyak sekali sih yang perlu mungkin untuk memperbaiki diri saya sebagai guru. Yang selama ini mungkin banyak hal-hal yang gini kan, gini ada salah gitu. Kadang-kadang ya saya emosi, saya dadakan, gimana masih banyak. Tapi yang paling inti tadi yang Bu Ida sampaikan itu memberikan hadiah. Itu kadang-kadang katanya bisa memberikan daun kepada yang lain gitu kan ya. Ternyata misalnya anaknya yang pintar, tapi ketika itu tidak berhasil misalnya, akhirnya dia mendapatkan, bukan kadang-kadang menjadi akhirnya pintar, daun lah. Tapi kalau misalnya memberikan hadiah bukan di luar jam pelajaran misalnya ya. Misalnya saya memberikan hadiah, siapa yang sudah hafal Al-Quran surat apa ke-9 ke-8 itu kan boleh nggak mengasihkan reward atau hadiah terhadap anak tersebut. Kemudian dari situ di sana aku seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi bagaimana tatkala memberikan sebuah hadiah, walaupun tadi bisa dilakukan ada tempat atau di luar. Terima kasih. Pertanyaan 1, boleh. Yang kedua, silakan. Bu Fitri, silakan Ibu Fitri. Ada yang tanyakan? Silakan. Boleh Bu Rina. Silakan Bu Rina. Di depan Bu Rina, di depan. Kasih ditanya silakan. Bu ada ingat dulu kan? Silakan ada yang kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi dari Bu Andi ya, untuk kesepakatan atau peraturan sebaiknya kita ada kesepakatan antara yang bukan antara sekolah, guru, dan sekolah dan sekolah. Sebaiknya yang dilakukan itu apa dengan cara yang bagaimana satu bisa mengungkap yang sekolah yang anak terapkan untuk anak. Terus yang sekolah dengan apa guru. Apakah setiap guru mapel masing-masing guru mapel kelasnya, tapi kita depannya sebaliknya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adina menanyakan tentang bagaimana peraturan sekolah sebaiknya di dalam perjalanan apakah oleh guru mapel atau bagaimana agar tadi ada yang disampaikan oleh Bu Ani bahwa peserta atau dari siswa itu harus dikasih. Terima kasih Bu Ade. Yang ketiga Bu Rina silakan. Pertanyaannya, apakah informasi berbicara dapat mempengaruhi atau merubah lima posisi keluarga? Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Pertanyaan yang cukup simpel tapi ini juga memerlukan pemikiran yang luas. Karena apakah informasi dalam menyampaikan sesuatu itu ini bertolak belakang dengan yang 5 poin tadi. Yang untuk itu kepada masing-masing narasumber yang pertama kita, silakan nanti Bu Rani dan Bu Nurul untuk bisa menjawab dari 3 pertanyaan yaitu Bu Ede, Bu Ade Narawani dan Bu Rina. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mudapat. Saya akan mencoba menanggapi tentang pertanyaan Bu Ede ya. Memberi hadiah tadi dapat mendaunkan orang lain. Bolehkah memberi hadiah di luar kelas gitu ya Bu? Menurut pendapat saya, sebetulnya memang kita terkadang kalau ada murid yang sangat kreatif, antusias, kemudian mempunyai karakter yang positif itu otomatis kita selalu ingin memberikan reward. Reward itu bisa berbentuk pujian, bahkan benda ya, materi. Tapi pada dasarnya memang kalau penghargaannya itu berbentuk materi ya Bu, apalagi kalau di depan umum itu tetap ada efek sampingnya. Efek sampingnya terhadap yang lain, ada kecemburuan sosial ya Bu. Jadi kalau misalkan kita di luar kelas secara pribadi ya itu bentuk bendanya itu agak menjing ya daripada di depan umum gitu. Nah walaupun demikian tetap ada efeknya juga walaupun kita memberikan hadiah itu di luar ini ya, di luar umum secara pribadi, efeknya itu jadi ada ketergantungan Bu. Dari penghargaan itu ada ketergantungan. Kalau jadi gini, besok saya mau ke depan lagi, biar dikasih coklat sama Bu Ede. Saya besok mau jadi nomor 1 lagi, biar saya dikasih bintang sama Bu Ede. Ya. Tapi kalau misalkan bentuknya berupa
apresiasi ya Bu, ucapan apa ya seperti applause gitu ya, tepuk tangan di depan umum, atau mungkin juga ucapan yang istilahnya bagus, kamu tadi bisa tampil di depan ya, secara pribadi gitu, di belakang ini ya, di belakang umum. Nah itu akan lebih berdampak. Dampaknya adanya motivasi intrinsik. Kalau tadi dengan hadiah berbentuk coklat atau berbentuk misalkan alat tulis ya, itu yang timbul itu adalah motivasi eksternalnya, karena ada benda itu, ada stimulus respon gitu ya Bu. Karena ada benda itu, misalnya besok mau ke depan lagi, mau jadi juru bicara diskusi lagi, siapa tahu saya dikasih coklat, siapa tahu saya dikasih buku tulis atau alat tulis sama Bu Dede, walaupun tidak di depan orang lain yang mengasihkan. Jadi itu ya. Tapi kalau pengakuan diakui, aduh kamu memang betul-betul pandai, tadi ibu merasa senang kamu bisa berbicara di depan kelas secara pribadi gitu Bu. Itu nanti yang akan terdorong secara ini motivasinya timbul. Ya. Misalnya kalau saya sih sebenarnya kasih budget pada yang sudah hafal kelas berapa misalnya, yang kelas 7 saya sampai apa anak yang kembar dengan itu saya panggil di mana gitu, supaya bisa sih kalau dadanya maka saya udah hafal 30 gitu ya. Jadi kalian kasih motivasi kayak gitu. Itu mungkin tergantung kepada mungkin juga ya, tergantung kepada niat kita memberikan hadiah tersebut. Bukan, tapi ada juga misalnya pas lain, aku kasih di depan umum. Kalau yang tadi dua yang kemarin itu di ruangan ya, tapi yang satu misalnya di depan teman-temannya, kan dia ada yang bilang, Bu, besok saya hafal, besok saya ibu siap, kan? Jadi sampai kan, terus namanya sekali terus besok langsung ke saya, Bu, abi kau hafal, gitu. Langsung dia kan menghadap saya, langsung dibacakan suratnya yang sudah dihafal. Mungkin juga bisa juga meningkatkan motivasi kepada yang lain, boleh. Menurut saya mungkin ada motivasinya, tapi mungkin itu bukan di luar yang ada gitu ya. Kalau untuk itu, kalau yang lain di dalam proses pembelajaran, saya paling dengan God biasa saya sekali yang paling suka saya ini sip lah gitu. Ya pada dasarnya sebetulnya bukan permasalahan di luar, tidak di luar di umum dan secara pribadi ya Bu. Cuman efeknya itu aja dari penghargaan dan apresiasi itu. Jadi yang timbul itu kalau dikasih penghargaan itu motivasinya eksternal gitu, karena ada stimulus gitu. Tapi kalau secara apresiasi itu nanti yang timbul adalah motivasi intrinsiknya gitu. Nah kemudian tadi masalah apa lagi ya tadi yang diungkapkan oleh Bede tentang bendanya. Nah tadi mungkin di satu sisi anak sendiri itu sudah mempunyai motivasi intrinsik ya sebetulnya secara tidak langsung, tapi karena ada benda yang diberikan oleh Ibu Bede berupa penghargaan, mungkin tetap akan muncul gitu motivasi eksternalnya. Betul, dan walaupun dari dia sudah punya ya. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu lagi dan Bu dulu. Terima kasih, saya akan menambahkan saja ya. Jadi mungkin si kembali itu sudah punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi walaupun Bu Eden mau ngasih hadiah ataupun tidak, dia tuh sudah ada keinginan gitu ya untuk menghafal. Tapi tidak menutup kemungkinan dia tuh akan memberitahu teman-teman yang lain, walaupun dikasihnya di luar kelas ya. Jadi harus apa lagi loh, nanti dikasih ini loh gitu kan. Kalau dia mungkin nggak ada motivasi intrinsiknya, tapi kalau jatuhnya ke orang lain, mungkin mereka yang belum memiliki motivasi internal itu akan termotivasi ingin mendapatkan itu sesuatu hadiah. Itu mungkin Bu Ede, terima kasih ya. Jelas? Tambah sedikit saja Bu Ede, bahwa yang kami paparkan ini paradigma baru ya, paradigma teori kontrol. Di mana teori kontrol ini menolak teori stimulus respon. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya waktu kita tes 1 stimulus respon itu percobaan pada binatang kerja sama. Kalau diberikan sesuatu dia mau melakukan hal yang kita inginkan. Nah ini tidak jauh beda dengan percobaan saya lupa Skinner atau siapa ya waktu itu. Jadi yang dinamakan penghargaan itu adalah stimulusnya. Kemudian kalau dikasih stimulus ada bentuk respon. Nah berarti itu kan termasuk menemukan motivasi ekstrinsik. Ya, oleh karena itu dibantah oleh teori ini, itu teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kita hanya men-trigger saja supaya anak bisa mengontrol diri. Ya, mungkin itu. Ibu Ede bagaimana? Mohon maaf Aduh, mohon ibu pertanyaan yang mencerahkan. Makasih Pak Mohamad. Ya, terima kasih Bu Ede untuk Ede Akut disampaikan. Memang sekarang itu kita harus merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru berkaitan dengan bagaimana perkembangan kehidupan. Seperti contoh saja sekarang ada seperti gantung ya, publik. Banyak orang melakukan di jalan-jalan itu apa namanya? Parkir. Padahal itu hal-hal dalam budaya yang tidak baik, meminta-minta kepada orang lain. Karena yang disebut dengan parkir itu harus ada retribusi, ada tiketnya, ada kartisnya, ada nilai, hukumnya. Ketika itu dilegalkan, dibiasakan, perbuatan yang tadinya kurang baik, tidak baik, tapi karena budaya dianggapnya baik, dianggapnya sebagai lapangan pekerjaan. Padahal itu bukan lapangan pekerjaan yang baik. Karena itu sebagai contoh ya, ini singkatnya ya dari kebiasaan yang tadinya tidak tepat dilakukan terus-menerus, lama-kelamaan dianggapnya itu baik, padahal itu hal yang kurang baik. Itu secara hukum
kalau sebetulnya memang buat tampil tanpa besi itu namanya pungli. Tapi karena memang apa itu hampir di mana-mana ada, sehingga sulit penegak hukum pun akan melakukan itu karena dianggapnya sebagai satu budaya dan dianggapnya sebagai perilaku yang baik. Itu sebagai contoh seperti tadi apa itu rasa yang intrinsiknya dari dalam, siswa itu sudah mengakui bahwa dirinya akan melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian ditambah secara eksternal oleh kita. Nah, ketika secara eksternal itu akan mengganggu juga terhadap intrinsik dia yang tadinya sudah niat tulus, tapi akhirnya ada rasa apa itu tujuan tertentu. Nah, itu bisa seperti itu. Terima kasih ya, mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa menggali. Sebetulnya kita gali saja di medsos banyak ya, materi-materi tentang itu, baik itu tentang retribusi ataupun juga tentang segitiga tadi retribusi ataupun juga 5 posisi bersakitan. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang kedua penanya yaitu Ibu Ade Inaroyani. Jadi bagaimana dalam menentukan peraturan di sekolah sebaiknya supaya bisa diakui oleh semua pihak. Ini tentunya tadi berkaitan dengan materi Ibu Rani ya, tata tertib baiknya itu secara harusnya bagaimana. Silakan Bu Rani. Baik, terima kasih Pak Mudir, terima kasih Bu Adinya yang sudah memberikan pertanyaan. Baik ulangi ya untuk menghindari diskriminasi. Untuk kesepakatan atau mungkin keyakinan kelas di sekolah ini, di sekolah atau di kelas Bu? Di kelasnya kita dari bawah dulu, di kelas sebaiknya apa ya? Caranya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan memang metodenya ya, ada 3. Dari mulai anak membuat peraturan, kemudian keyakinan, atau sebaliknya keyakinan itu kita berikan kepada anak, kemudian anak membuat peraturan dari keyakinan. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan adalah ini harus ditempel gitu ya. Ini harus ditempel. Kalau setiap guru kita punya 11 mata pelajaran, berarti kelas kita bukan penuh dengan karya, tapi malah penuh dengan keyakinan untuk setiap mapel. Baik, saat ini kami juga sedang berada di modul 2.1 Bapak Ibu. Judulnya adalah materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini juga diterapkan bahwa sebetulnya kita harus menempel karya-karya. Ini juga saya ada pertanyaan Bu di pembelajaran ini yang sempurna ya. Bagaimana kita menempel ini? Sementara anak itu stay in class, mereka harus berikan dengan guru ya, mulai stay in class, di kelas itu. Nah, memang kalau gayanya bukan multi kelas, memang ini sulit. Harusnya multi kelas itu kita kuliah ya, ruangan itu memang lebih gampang. Jadi kita satu orang guru itu punya ruangan bahasa, jadi ditempel di situ di ruangan. Nah, ini masalahnya teknis mungkin ya Pak Budi, memang harus dipikirkan ini. Jadi sementara menurut saya, karena kita punya wali kelas, kita punya wali kelas, kemungkinan besar karena awal kita adalah wali kelas dulu. Wali kelas buat keyakinan, kesepakatan dalam kelas. Kemudian guru mata pelajaran yang lain bisa mengikuti. Tapi di TK tahu kan, oh representasi ini apa nih yang sudah disepakati. Mungkin awalnya mungkin begitu. Sama dengan sekolah, tapi kan sekolah juga gitu ya. Kalau menurut saya itu teman-teman kita ada yang menambahkan. Saja. Nanti saya ulangi sudah ada. Jadi wali kelasnya yang membuat ya. Kemudian mungkin untuk waktunya, alangkah baiknya kalau di awal semester gitu ya, di awal semester itu dibuat keyakinan kelas. Jadi disediakan di awal semester waktu untuk membuat keyakinan kelas gitu. Jadi mungkin untuk beberapa kali mungkin ya bukan namanya di itu dilakukan dengan itu kemudian dibentuk keyakinan kelas dan dengan wali kelas ya. Mungkin itu saja. Betul, bisa bilang. Jadi karena ikhlas seperti yang tadi, jadi anak itu mau mempunyai mimpi, kelas impian seperti apa? Kita mata pelajarannya apa ya? 11 itu gitu ya. Jadi kita yang menyesuaikan. Iya. Memang awalnya seperti itu. Bagaimana Bu Ade? Terima kasih banyak buat pertanyaan yang silakan ya. Ya, terima kasih ya Bu Fani yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Bu Adina berkaitan dengan tadi penerapan dari tata tertib ataupun peraturan-peraturan yang perlu diterapkan dari kelas ataupun juga dalam perjalanan di tingkat sekolah. Untuk yang ketiga yaitu penanya Ibu Rina, ini berkaitan dengan apakah intonasi dalam menyampaikan sesuatu itu berpengaruh dengan tadi yang Bu Rina sampaikan. Saya silakan kepada pengajar 3 Bu Rina untuk menjawabnya. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rina. Apakah intonasi bicara bisa berpengaruh pada 5 proses kontrol? Jadi secara umum ya, kalau misalnya intonasi itu kan sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya, kalau misalnya dia ngambek kan intonasinya bagaimana gitu kan? Jadi biasanya sesuai dengan yang dia katakan. Kecuali kalau misalnya ada logat ya kan, logat. Kalau logat saya orang Padang, atau Pak Oke nanti di sini ya kelihatan. Jadi kan seperti kalau tetangga. Nah, jadi sebenarnya intonasi itu tidak begitu berpengaruh pada itu ya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan maknanya kemana gitu ya. Mungkin lebih dari sana. Jadi pengaruhnya dari maknanya. Kalau misalnya orang Padang kan seperti dia bahasa Batak gitu kan beda dengan orang Sunda. Jadi misalnya ada guru Batak seperti Parangkala, tapi tidak apa yang dia ucapkan itu apa. Kan? Jadi yang sebenarnya itu makna dari apa yang dia ucapkan yang sangat berpengaruh. Ya. Ada proses kontrol. Terima kasih. Mungkin ada yang
Terima kasih kesempatannya. Baik, pertanyaan dari Bu Rina bagus sekali, ini intonasi ya, dan dijawab juga bagus sekali karena ini berkaitan dengan aksen kita berbicara. Kemudian ada lagi yang harus kita kita pertimbangkan, itu masalah ini ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan murid itu lewat tulisan. Ya, kalau misalkan lewat tulisan, misalkan kita mau ngomong A, nanti diterimanya jadi B. Nah itu mungkin Bu, kalau yang untuk langsung, kalau berbicara langsung, tadi saya setuju. Hanya saja kita pertimbangkan WA kita ya Bu ya. Kemudian kita kadang kalau kesel itu bukan kesel. Kita memberikan chat, bisa dikatakan itu bisa menimbulkan persepsi yang lain. Ya, mungkin itu yang harus dipertimbangkan. Tidak ada tambahan. Mungkin untuk masalah intonasi ya, memang terkadang dari nada suara saja sudah bisa menentukan karakter seseorang ya. Kadang ada yang intonasinya tinggi sehingga nanti penangkapan menjadi kurang bisa diterima. Namun pada dasarnya restitusi itu sebetulnya cara yang paling bagus ya, yang paling baik, dampaknya positif ya terhadap siswa. Tapi situ kan ada langkah-langkahnya. Walaupun langkah-langkahnya mungkin secara intonasi ada yang agak kasar ya mungkin. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Terus dengan ada yang lembut, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Pada tahapannya sama saja sebetulnya, nanti efeknya bagus. Cuma di situ memang intonasi tergantung dari jiwa yang berkata ya. Begitu, pada dasarnya memang restitusi yang paling baik untuk menangani semua permasalahan siswa pada masa ini. Maaf, saya tambahkan sedikit. Ini ada sedikit pesan dari para fasilitator ya, para pengajar, bahwa untuk restitusi ini memang tidak bisa sekali ya Bu, apalagi untuk anak-anak tertentu yang memiliki keistimewaan dalam karakter, memang ini harus terus dilakukan. Begitu aturan. Nah, terkait misalnya kita punya aturan sekolah ya Pak, yang sekarang kita namanya aturan ataukah poin, nah itu memang harus kita selaraskan. Jadi memang betul kata Bu Nunung, nanti kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya bersih. Kuncinya memang kita harus berkolaborasi. Itu mungkin teman dari saya. Terima kasih Pak Menteri yang sudah menjawab dari 3 penanya di segmen yang pertama. Apakah masih ada di depan yang kedua atau cukup? Cukup, ya, baik. Kalau memang sudah ada cukup, jadi tentu jawablah untuk Menteri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan tentang disiplin positif, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan tentang retribusi tadi, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan 5 posisi kontrol. Nah ini tentu harus kita kembangkan bersama-sama. Mari kita banyak literasi, banyak membaca, karena dengan membaca kita akan menambah wawasan yang baru. Kemudian juga banyak bertanya, karena dengan bertanya kita akan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Terus mungkin yang perlu saya sampaikan, sekali lagi aplaus untuk 3 pemateri. Terima kasih kepada 3 pemateri yang sudah memaparkan 3 permasalahan, baik itu tadi tentang disiplin positif, kemudian yang kedua tentang 5 kontrol, dan juga tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang pastinya mari kita bersama-sama terapkan dalam pelaksanaan PBM kita, dalam pelaksanaan keseharian kita di sekolah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan marilah kita tutup bersama pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, di foto bersama. Ya, di foto bersama.